maksudnya udah 100 tahun ya. Nah, kita pengen mau lihat gimana nih prediksinya atau strateginya Agnelli di kejuaraan atau di Loan ini pasti ada nih, gitu kan. Entah itu Casey ataupun siapapun itu, pasti yang akan dicari adalah loan-nya. Kalaupun harus keluar duit, mungkin hanya 10 sampai 15 juta lah. Mungkin akan banyak hal-hal apa ya, aneh gitu, kayak kejadian kayak kita minjemin Arthur nih, pakai aja dah gitu. Itu mungkin akan lebih banyak gitu di bulan Agustus ini. Dan untuk mempertahankan pemain muda, bisa jadi harapan Juventus ini kan kita mempertahankan pemain muda ya. Menurut gue bisa jadi akan sulit. Cambiaso, Iling Junior bisa jadi keluar juga. Suara Juventus ini bersama gue Jackie dan bersama teman-teman gue. Hari ini akhirnya kita bisa terkumpul ya, bisa silaturahmi lagi. Jadi nggak selalu dunia maya terus nih. Nah, gue Jackie, di sini ada teman gue yang pakai baju hitam, siapa? Pak Andra. Dan di sini ada siapa? Halo Andar, Juventus di Singapura seperti biasa. Akhirnya kita ngumpul lagi dan kita bisa ngomong tentang Juventus dalam rangka diskusi langsung nih. Nah, apa sih yang pengen kita bahas? Kita pertama mau bahas adalah mengenai Agnelli ini kan udah berjalan, maksudnya udah 100 tahun ya. Nah, kita pengen mau lihat gimana nih prediksinya atau strateginya Agnelli di kejuaraan atau di tantangan Juventus di beberapa tahun ke depan. Terus yang kedua adalah kita pengen lihat prediksi Juventus di bulan Agustus. Kira-kira seperti apa nih? Apakah Juventus masih ngegas ataukah Juventus masih ya so-so aja atau gimana? Oke. Nah, kita lanjut aja langsung ke materi yang pertama. Nah, gimana Dar mengenai ya tadi kan gue udah kasih pertanyaannya adalah kalau Juventus memang mau sustain, berarti Juventus lebih mengedepankan yang penting semuanya aman nih. Dalam artian kita tidak mengalami kerugian lagi. Cuman nanti yang menjadi masalah adalah apakah kita bisa mau berkompetisi lagi nggak di level yang kita mau ke UCL, kita mau ke Scudetto, di mana memang itu perlu investasi. Ya memang bisa saja kita ketemu pemain yang katakanlah seperti WA yang harga murah, kita bisa ke level tinggi, bisa-bisa saja. Itu bukannya nggak bisa ya. Cuman kan hal seperti itu ibaratnya probability-nya kecil lah dibanding lo beli pemain yang udah oke lah ya untuk bisa compete dalam level menjadi juara. Gimana Nda? Ya, menurut gue yang dilakukan sekarang ini kan shifting ke arah belajar dari yang lalu. Dari Andrea Agnelli kita belajar bahwa klub tuh nggak bisa dikendaliin pakai ego, harus pakai otak ya gitu. Nah, itu yang dilakukan sekarang dengan Elkan naruh orang-orang yang sesuai dengan fungsinya gitu. Ya benar, orang accounting yang bisa ngitung, orang yang memang strategi bisnis lo, orang ini, sehingga Juventus dijalankan dengan cara yang benar, nggak nabrak aturan hukum, nggak nabrak aturan keuangan, dan benar-benar pakai logika yang benar. Nah, kalau pakai logika yang benar, harusnya Juventus tuh merugi lebih sedikit karena akan lebih hemat gaji dan lain-lain, sehingga justru belanjanya bisa lebih gila-gilaan buat gua. Waktu zaman Andrea kan lebih kayak jor-joran tapi nggak jelas nih arahnya, duit keluar tapi nggak jelas buat apa. Menurut gue ini yang berubah sama Elkan dengan dia kan profesional di bisnis, dia ngelakuin Juventus as a business entity. Menurut gue dirubah, dia ditaruh orang yang bener-bener ngerti bisnis gitu, kapabilitasnya. Nah, itu yang bisa jadi pola ini kan belum pernah dipakai nih Juventus sebelumnya tuh selalu yang ditaruh tuh lawyer, jadi presiden, pokoknya yang orang perpanjangan tangan aja lah gitu. Nah, sekarang kan ditaruh orang yang sesuai bidangnya, dan bisa jadi percobaan ini ya hasilnya bagus. Namanya percobaan, kita nggak pernah tahu, bisa bagus kita nggak ya, tapi yang pasti percobaan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ya harapannya tentu dengan keuangan atau perencanaan keuangan yang lebih baik, ya Juventus bisa lebih jor-joran belanjanya. Karena kan sebenarnya permasalahan sekarang yang bikin kita susah jor-joran tuh karena ada kos-kos pengeluaran yang besar yang nggak penting gitu. Pengeluaran Juventus itu sekarang depresiasi plus gaji itu sekitar 350 juta per tahun. Nah, itu yang dengan di hire-nya Giuntoli, dengan di hire-nya Ferrero, ini kan yang mau dikompres gitu. Bukan nggak belanja pemain baru, bukan nggak belanja pemain bintang, tapi pengeluarannya yang dikompres. Jadi pengeluaran yang nggak perlunya yang mau dihilangin. Itu yang dilakukan sama John Elkann menurut gue. Makanya dia taruh bukan orang yang pakai emosi, bukan orang yang ini pride family gue, enggak. Ini benar orang yang kerja, lo karyawan, tugas lo ini ya lo harus bisa gitu. Ini ada KPI-nya, kalau nggak bisa mungkin 2 tahun lagi lo gue ganti sama orang yang lebih oke gitu. Itu yang gue lihat sekarang dilakukan sama John Elkann. Dia nggak terjun langsung, tapi dia taruh orang yang sesuai sama bidangnya. Terus kalau ngomongin Chiesa gitu, sebenarnya kan ya soal transfer pemain ini dua sisi kan, nggak bisa juga. Gue juga nggak pengen Juventus tuh menghamba-hamba gitu ke Chiesa misalnya, kayak please jangan pergi. Ya kalau pemainnya emang udah mau pergi,
ya Juventus ya udah emang nggak bisa gitu, nggak bisa. Ini kan bukan satu pihak yang Juventus yang nentuin Chiesa out apa enggak gitu. Biasanya harus Dia mau sendiri gimana? Iya, dia gimana gitu. Dia mau tatakan kontrak nggak sama tim lain. Kalau dia mau tatakan kontrak sama tim lain, ya Juventus mau bilang apa? Nggak bisa dibilang juga bahwa kita sekarang maunya jual-jual pemain. Ya jual itu kan banyak pihak gitu yang terlibat. Minimal 2 pihak, Juventusnya dan playersnya, sama ada pembelinya gitu. Kalau kita cerita pemain bertahan tetap di Juventus stay, ya banyak kan. Iya. Kita lihat banyak pemain yang disukain sama tim lain, tapi bertahan di Juve juga ada gitu. Locatelli juga waktu kita beli banyak yang naksir gaji lebih tinggi, dia milih di Juve misalnya gitu lah, opsi gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga Chiesa ke Juve kan juga bayarnya mahal gitu. Belum tentu kalau dia dibayar murah dulu gitu, yang mau pindah ke Juve kan kita nggak tahu. Iya. Jadi nggak bisa, karena sekarang udah benar-benar industri, nggak bisa dibilang juga kayak Juventusnya yang mau gitu, Juventusnya yang nggak peduli sama pemain bintang, ya pemainnya juga harus peduli sama Juventus gitu sih menurut gua. Jadi ini ya dua pihak gitu, bukan cuma Juventusnya. Jadi nggak bisa juga Juventus disalahin nggak mempertahankan pemain, ya pemainnya juga harus ada free will juga harus Oke. ada. Jadi kalau mengenai Juventus bersikap atau berstrategi, kalau menurut lu, Ndar, yang penting jangan salah kelola ya. Iya. Yang penting jangan salah kelola. Karena kalau menurut Andar, kalau ketika kita tidak salah kelola, justru kita bisa belanja. Betul. Ya, justru kita bisa belanja. Terus kalau dari pemain, kita harus lihat dari sisi dari pemainnya juga mau bertahan atau enggak, gitu kan? Iya. Gitu. Ya, semuanya masuk akal gitu, analisanya, opininya masuk akal. Cuman nanti kita tanggal lihat sejauh mana Juventus ini dirunning oleh keluarga Agnelli. Karena keluarga Agnelli hari ini saingannya bukan cuma sekedar orang-orang Italia lagi kan, di Italinya sendiri. Ya. Udah sama pengusaha Amerika, pengusaha Cina. Jadi memang udah internasional Serie A-nya sendiri gitu loh. Dia dari yang pemilik Italia tinggal Lazio sama yang Ya, masih banyak sih. lima yang gede-gede, yang gede-gede. Napoli. Dia tinggal Lazio kan, sama Napoli. Napoli. Roma udah Amerika. Inter udah, Fiorentina masih Kita masih Italia. hitungannya US, Amerika ya. Amerika. Oh, oke. Serie A sendiri udah internasional. Tinggal nunggu Kita kan duit aja. ngomonginnya kan bersaingnya sama itu aja kan. Kita kan nggak ngomongin sama Empoli, nggak mau Iya. Cagliari. Ya keluarga Agnelli bersaing sama mereka gitu. Dulu kan bersaingnya sesama ibaratnya anak kampung sono, kampung sini Sama kan. pengusaha Italia. Iya, sesama pengusaha Italia. Ini kan ngomongin domestik. Kalau regionalnya lagi UEFA, lebih gila lagi kalau ngomongin Liga Inggris kan. Liga Iya. Inggris sampai kayak Aston Villa aja berani nawar Chiesa gitu. 70 juta apa ya. Chiesa pasti nggak tertarik lah. Aston Villa. Ya makanya aku bilang kalau Chiesa tertarik ke Aston Villa kan berarti yang salah siapa gitu. Iya. Yang salah ya pemainnya. Oke. Jadi mengenai tadi mengenai masa depan Agnelli, apakah kita relevan atau enggak? Tadi Ponte sudah menjelaskan. Terakhir adalah mengenai karena kita dalam posisi situasi yang lagi sulit ya, Lagi sulit. makanya kita posisinya ya wajar begini dulu. Ya, Tapi kita- menurut lu ke depan bakalan Ke depan pasti lah. Yang namanya Juventus itu tidak pernah mentalnya pasti akan selalu mental juara. Tidak akan pernah kehilangan mental juara, DNA juara. Kita pernah mengalami masa-masa sulit tahun 70, 80 yang cuma main di kompetisi UEFA. Tapi selalu kita dalam beberapa tahun ke depan pasti kita ngincernya pasti juara gitu. Makanya untuk tahun-tahun sekarang ya karena memang lagi masa sulit, kondisi keuangan lagi nggak stabil, kondisi perpolitikan juga nggak enak, ya harus kita terima bahwa ini adalah kondisi yang lagi tidak baik-baik saja. Artinya ya kita sebagai fans pun juga harus sabar, ya harus sabar. Mungkin masa ini bisa jadi masih sampai 2025 atau 2026. panjang ya? Lumayan panjang karena nggak selesai-selesai nih ancaman dari UEFA kan. Iya, iya. Nah itu yang ya kita sebagai fans sih mungkin yang bisa gua sampaikan ya mencoba untuk menerima saja kondisi seperti ini. Meskipun kita juga tidak bisa hilangkan bahwa ya Juve setiap tahun harus juara pasti, itu sudah pasti. Tapi ya kita berpikir realistis gitu sih. Oke, ya. Jadi realistis dan ke depan juga Juve balik ke track bahwa compete di masalah juara. Pasti. Kita ke materi selanjutnya, kita sudahi dulu tentang Agnelli. Prediksi lu, Dar, bulan Agustus tentu akan ada matchday di pertama kita. Terus prediksi lu mengenai Mercato akan seperti apa? Dua itu udah yang paling penting. Prediksi lu mengenai matchday pertama akan seperti apa yang akan dimainkan kira-kira pemainnya? Tentu yang paling awal Mercato ya. Prediksi lu di bulan Agustus ini Mercato seperti apa? Apakah benar-benar kitanya yang gantian ngegas nih ataukah seperti apa atau sudah banyak yang ngejual gimana? Ya sebenarnya jadi ada yang menarik ya. Jadi kalau saat kemarin kan
kita masih berpikir akan main di Eropa, sehingga kita perlu pemain yang home ground dan lain-lain. Dengan kita nggak main di Eropa, maka kuncian-kuncian Rugani, kemudian Moiskin yang selama ini, wah kayaknya nggak bakal jual karena kita butuh home ground gitu. Nah sekarang kita lepas. Jadi nggak menutup kemungkinan ya Moiskin kita lepas misalnya, Rugani kita lepas, kemudian juga ya untuk yang pasti akan banyak pelepasan sih dibanding Terus masih lebih banyak mikirin out ya. ya. Jadi mungkin akan banyak hal-hal apa ya aneh gitu, kayak kejadian kayak kita minjemin Arthur nih pakai aja dah gitu. Itu mungkin akan lebih banyak gitu di bulan Agustus ini. Dan untuk mempertahankan pemain muda bisa jadi harapan Juventus ini kan kita mempertahankan pemain muda ya. Menurut gue bisa jadi akan sulit. Cambiaso, Iling Junior bisa jadi keluar juga gitu. Laku 20 juta. Iya, siapa duluan yang ketemu aja itu kan over ketemu bid jadi gitu. Iya, benar. Jadi ya tetap Dusan bisa keluar, Kesa bisa keluar, Milik mungkin bisa keluar juga, Moiskin bisa keluar, semuanya masih bisa keluar, nggak Sesni bisa keluar, nggak menutup kemungkinan sih. Secara kita udah jelas main musim depan main cuma lokal, berarti kita nggak perlu main home ground, kita cuma perlu pemain sekitar 25 orang dari skuad yang besar ini, 22 bahkan mungkin ya. Jadi ya akan banyak pelepasan sih buat gue. Kalau belanja tidak menutup kemungkinan Lukaku sama Casey masuk. Kalau memang loan. Tapi udah ditolak sama Chelsea. Lukaku Iya. nggak mau dia. Chelsea tolak di akhir Juli, tapi di akhir Agustus kita nggak pernah tahu. Momennya beda ya. Momennya beda. Dan menurut gue mungkin aja Casey sama Lukaku ke Juventus kalau loan. Nggak ada salahnya, kayak Paredes loan nggak ada salahnya gitu. Nggak ada, ya tidak membebani lah gitu. Paling nggak minimal Jadi fokus Mercato adalah out plus yang kalau masuk adalah loan. loan. Menurut gue itu. Terus untuk match day pertama menurut lo Allegri akan memainkan siapa? Prediksi lo mungkin masih jauh sih. Iya ya. Udinese Juventus pertandingan pertama away. Menurut gue ya Allegri ya senior paling nggak main karena ya Rovella mungkin nggak lo? gue nggak Rovella cedera tuh 15-20 hari. Artinya kalau dari hari ini Fagioli paling ya. nggak mungkin main ya. Kalau Rovella nggak akan fit gitu. 15-20 hari dari sekarang kan match pertama tanggal 21 Agustus. Jadi mungkin nggak main. Oh ya main lah ya. Iya, mudah-mudahan. Gue sih harapannya pokoknya dari tur ini belajar dari musim lalu, jangan cedera aja. Udah itu aja gue. Tur ini lawan Madrid nanti ya senang-senang aja lah, jangan terlalu maksa ya. Karena toh fitness level lo belum 100. Iya. Jangan dipaksain lah. Jangan pakai lari pelan buat apa sih gitu. Apa sih yang dikejar? Ya nggak sih? Madrid nggak usah dikejar sejauh gitu Madrid. Oke, thank you. Anda ada lagi mengenai prediksi Agustus? Itu aja sih. Jadi ya Agustus bakal menyenangkan dan Ya, intinya kita juga tunggu-tunggu reguler lagi Juventus. Kita Akhirnya udah Juventus Day regularly is back. Oke. Gimana Ndra? Juventus bulan ini lu kayaknya udah balik lagi ke habitat sering mengomentari pertandingan lagi nantinya. Gimana bulan Agustus? Tentu Mercato ya. Mercato belum selesai. Kedua sama match day pertama kita nanti di Liga. Ya, Mercato gue juga mungkin 11-12 lah sama Andar ya. Harapannya kalau dari gue tentu pemain yang keluar dulu yang diutamakan. Kemudian pemain yang masuk, prediksi gue mungkin akan ada 1 atau 2 pemain yang mungkin akan masuk. Ya, sekarang Juve lagi dalam kondisi prinsip ekonomi lah. Pengeluaran semaksimal mungkin, pemasukan semaksimal mungkin, pengeluaran seminimal mungkin. Artinya pemain yang keluar ya kalau bisa mendapatkan pemasukan yang banyak. Kemudian yang kita kalau bisa pengeluarannya pun minimal. Artinya pasti akan ada formula loan ini pasti ada nih gitu kan, entah itu Casey ataupun siapapun itu pasti yang akan dicari adalah loannya. Kalaupun harus keluar duit mungkin hanya 10-15 juta lah gitu ya. Gua nggak yakin juga akan mengeluarkan duit sampai 25-40 kecuali ada penjualan besar, misalnya Vlahovic laku 80 juta, Chiesa laku 80 juta, mungkin itu masih bisa terjadi. Atau mungkin bisa juga Juve melakukan caranya Matthijs de Ligt musim lalu, jual 70-80 dapat duit segar, beli Bremer 40 ya kan, artinya kita punya selisih. Mungkin strategi seperti itu akan dipakai kembali mungkin aja kalau kita bisa jual Chiesa taruhlah 60 atau Vlahovic kita jual 80, kita beli striker harga 25-30, itu mungkin masih terjadi. Chiesa mungkin juga bisa jadi sama, kita jual 70 gantinya Zaniolo 20-25, mungkin itu akan bisa jadi dipakai lagi strategi itu. Nah kalaupun nggak bisa ya benar tadi Mas Andri bilang, mungkin pemain-pemain kecil-kecil ini ya Cambiaso, Iling ya, yang 25-20, yang penting laku, masuknya pun kita juga dapatnya loan. Iya. Gitu. Kalau dari apa lagi?
permainan. Bermain match day pertama. Match day pertama, menurut gua- Allegri apakah masih seperti zaman kemarin? Apa ini musim baru berbeda lagi? Masih sama kalau menurut gue. Sama. Dilihat dari kemarin skema lawan Milan ya dengan formasi 3-5-2 dan kelihatan sekali Juve masih memperkuat di wingback. Artinya Weah mungkin akan masuk reguler. 3 back sepertinya udah kelihatan ya, Sugati, Danilo sama Bremer mungkin akan kuat di belakang. Ya tengahnya udah pasti menurut gua ya Rabiot lah ya, pemain-pemain yang senior, pemain-pemain tua, karena bagaimanapun Allegri tetap meskipun dia musim lalu banyak memainkan pemain muda, tapi sebenarnya tetap Allegri itu cocok dengan pemain-pemain yang memang sudah matang, dan itu sudah terbukti. Rabiot buktinya musim lalu ketika dia sudah matang dia top chair. Danilo juga sama top chair. Sebelum-sebelumnya ada nama Pjanic, Dani Alves, Mandzukic, Higuain, pemain-pemain yang memang sudah matang ketika bermain bersama Allegri ya memang jadinya luar biasa. Artinya kemungkinan besar Juve akan tetap mengandalkan pemain-pemain yang senior. Syukur-syukur Pogba bisa pulih lebih cepat atau bisa lebih sehat, pasti akan dimainkan sejak awal. Tapi kalau memang Pogba masih belum ya mungkin tengahnya Rabiot, Fagioli masih sama lah seperti musim lalu. Locatelli. Tinggal di sisi kiri gue nggak tahu apakah Cambiaso atau Kovacic ya mungkin ya, Kovacic yang lebih berpengalaman. Jadi menurut gue itu nggak akan jauh berbeda lah dengan musim lalu. Oke. Secara permainan juga nggak bakal jauh beda. Nggak akan jauh beda. Balik lagi semua ke habitat awal. Balik ya. lagi ke habitat awal. Semua pada pengen Allegri out, tapi tak terasa sebenarnya sudah sampai musim ketiga. Sudah musim ketiga. Oke, itu prediksi tentang Agustus sebagai menandai kita sudah belajar. Ada lagi tambahan terakhir? Ada tambahan preseason Juventus lawan Atlanta 12 Agustus. Oh, ada tambahan. berarti tiga di ya? luar di Ya. luar dari itu, di luar dari si Mungkin Tobias karena ini dadakan karena nggak Nggak. gagal lawan Barcelona atau nggak? Nggak digoreng Emang udah- dadakan. Dari mungkin tahu gula tuh. Jadi di luar dari Tour USA masih tandingan Masih ada itu. tuh. Juve Atlanta Juve 12 Atlanta. Agustus. Bukan karena gantiin Barcelona kemarin ya? Emang udah planning ya? Iya, Oh, ini. ya pokoknya ada. Nggak usah ada alasannya. Pokoknya ada preseason baru. Oke, masih ada 2 preseason lagi di bulan Agustus, yaitu Real Madrid sama lawan Atlanta. Lumayan juga tim ini. Real Madrid tentu lawan bintang-bintang. Atlanta mainnya siapapun yang dia lawan biasanya mainnya menyerang. Itu bagus buat Allegri juga. Terus Mercato tadi teman-teman sepakat di sini semua kayaknya bakal lebih fokus yang out. Jadi jangan berharap banyak yang datang. Berharap aja mau Lukaku cepat datang mungkin. Karena Allegri suka banget sama Lukaku. Terus apa nggak ada Mercato, nggak ada prediksi yang benar-benar sangat Casey ya Mercato ya. Iya, tadi hangat. Kayak tadinya kita mau ambil kalau misalnya Kastanya, menurut gua ketika kita nggak jadi main di Eropa, Jadi buat apa juga? jadi buat apa gitu. Iya juga sih, buat apa? Operasi dan backupnya nggak butuh pemain banyak. Iya kan Tapi nggak orang tiap main- minggu juga lawan Milan, nggak tiap minggu juga lawan Inter. Gua main seminggu sekali, masa capek? Iya. Nggak, maksudnya tiap minggu sekali juga lawannya kan nggak selalu. Iya. Nggak selalu. Ya, Makanya. levelnya kita gitu. loh. Iya, jadi ya nggak perlu. Maksudnya minjem next gen aja nih, ntar jadinya kalaupun perlu gitu. Minjem. Oke. Justru in a way kesempatan buat Quinson, buat Yildiz. Kemudian menurut gua pemain yang baru yang dari Uruguay itu pun kalau Valencia. dibeli bakal masuk ke next gen sih. Nggak Ya, bakal- gue juga merasa itu bakal masuk next gen karena Iya. usianya usia next gen. Iya, jadi ya in a way banyak kesempatan pemain-pemain ini jadi pemain-pemain next gen yang ya menyenangkan. Gue rasa juga ini sekarang udah makin justru ngikutin next gen lebih intens dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena ada talent-talent baru dari situ gitu. Oke teman-teman, itu tadi mengenai materi kita yang kita bahas. Lumayan panjang dan banyak. Mudah-mudahan teman-teman nyimak sampai akhir karena semua materi yang kita sajikan adalah materi yang sangat benar-benar informatif menurut gua. Terus juga opini kita juga inilah yang kita rasakan dan yang kita lihat selama perjalanan Juventus di sebulan ini dan prediksi kita di sebulan mendatang. Mungkin itu aja kali ya, Indra. Siap ya. Kalau Andar, thank you sekali lagi udah kita bersilaturahmi di sini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share dan like dan Vino Levine. Forza Juve.